Saat mobil pengangkut itu menerjang Lasmi, tubuhnya terseret dan wajahnya menghantam tanah berbatu sampai sejauh kurang lebih 8 meter. Berbagai kenangan berkelebat di ingatannya, tuanya di kampung, masa kecilnya, dan angan-angan membesarkan sang buah hati. Halo, balik lagi di Horror Story. Kali ini kita bakal ngebahas yang lagi hangat di Twitter baru-baru ini. Itu tentang kisah Lasmi, si kuntilanak merah yang ingin berteman dengan manusia, yaitu Ara. Dan cerita ini diangkat oleh abangnya sendiri Ara, yaitu Valen. Dan akan kita ulik bagaimana kisah Lasmi, jalan cerita Lasmi ingin berteman dengan Ara, dan bagaimana Lasmi itu bisa meninggal dan menjadi kuntilanak merah. Jadi mungkin agak lama ini dipublis karena saya juga harus izin juga dulu ke yang punya cerita. Jadi ketika udah izin baru saya angkat cerita. Jadi langsung aja kita langsung ke inti cerita agar kita sama-sama tahu bagaimana jalan cerita yang sebenarnya dari narasumber itu sendiri. Langsung saja. Mohon fokus agar kita bisa sama-sama mengerti jalan ceritanya ini. Namanya Lasmi, kuntilanak merah yang jagain adik perempuan gue sejak 2013. Saat dia kuliah di salah satu sekolah desain di Bandung. Lasmi masih tinggal di Pohon Mangga, daerah Wastu Kencana waktu itu. Jadi ini mulai cerita kita dimulai. Si Lasmi adalah kuntilanak merah yang hidup dari zaman 100 tahun yang lalu. Dan sebelah kanan itu adalah foto sejak Lasmi belum menjadi, maksudnya masih hidup. Dan sebelah kiri adalah foto Lasmi ketika sudah menjadi kuntilanak merah. Gambar itu diambil barusan banget. Baru kali ini gue memberanikan diri ngobrol bareng sama Lasmi karena sosok aslinya serem gila. Orang bisa sawan, bahkan sakit kalau lihat dia. Mediumnya adik gue sendiri yang minta dibuat masuk dalam cerita. Maksudnya tuh sebagai tempat mediasi itu adiknya sendiri. Jadi karena Lasmi itu ingin membuat cerita dan dimasukkan dalam cerita. Lasmi dulunya seorang sinden musik Sunda. Suaminya Asep yang jadi pengiring. Mereka menikah muda di umur 12 tahun pada zaman penjajahan Belanda sekitar 100 tahunan lalu. Mereka berdua bertemu di kebun teh, saling suka, lalu Asep meminang Lasmi, nikah dan kerja bersama. Gue sempat heran, kata si Valen, mereka kok nikah pas muda, masih umur belia banget. Tapi Lasmi bilang, emang zaman itu nikah di umur remaja awal itu lumrah. Mereka pasangan sederhana, mirip adik kakak, gitu. Pas cerita begini, Lasmi ketawa ngelengking dong. Tahu kan kalau Kunti tahu ngelengking gimana? Kalau ada backsound itu saya coba cari dan saya tunjukin. Tuh, gitu, kira-kira. Bentar, gue ditegur Lasmi nih. Leher sebelah kanan gue pegel banget sekarang, sebat dulu. Jadi dia karena dia kena teguran, jadi santai dulu. Oke, lanjut. Mereka nikah, menjalani hidup di rumah sederhana di daerah Lembang, dekat farmhouse. Mereka nyinden setiap kali ada kitanan dan nikahan. Kitanan itu hajatan kayak gitu, dan acara nikahan. Mereka paling seneng pas Belanda nyewa mereka buat meriahin pesta karena dibayar cukup mahal, meski nggak menutupi kekejamannya. Maksudnya mereka dibayar mahal sama Belanda, tapi mereka tidak pernah melupakan kekejaman Belanda karena telah menjajah Indonesia. Ini foto Lasmi yang lebih jelas supaya kalian lebih mudah membayanginya. Bibirnya robek sampai telinga.
bibirnya robek sampai telinga, matanya bolong merah menyala, dan suara ketawanya melengking. Wow, keren. Dan kalau dengar auto merinding. Di sini foto ini doi lagi ongkang-ongkang kaki. Di sini sekarang lagi main sama teman-teman sesamanya. Jurik doyan kelayapan emang. Wow. Dan itu di situ Lasmi lagi duduk ongkang-ongkang kaki. Itu muka Lasmi. Kebayang dong. Ini video pas kenalan tadi sama Lasmi lewat adik gue. Jadi si Palen ingin kenalan dengan mediasinya adiknya sendiri. Gue udah kayak Mama Dedeh versi nahan gemeter. Sebelum direkam minta banget ketawanya jangan berisik atau takut tetangga dengar. Jadi ini ada video cuplikan sebelum Valen ingin berkenalan dulu kepada Lasmi dengan mediasinya adiknya sendiri yaitu Ara. Kita sama-sama dengar. Wow. Jadi yang saya tangkap itu si Lasmi nanya gimana kabarnya, sehat kan? Valen bilang saya nggak boleh ngomong terlalu besar, ntar bagaimana katanya. Jadi si Valen ngomong ingin bagaimana cerita awalnya Lasmi katanya kayak gitu. Jadi begitulah kira-kira bahasa Sundanya kayak gitu ya. Nanti kalau apa di back aja kembali biar teman-teman dengar lebih jelasnya bagaimana. Lanjut cerita. Singkat cerita, Lasmi sedih karena 5 tahun pernikahan tidak kunjung dikaruniai anak dan ia jadi bahan gibahan julid para tetangga, bahan omongan para tetangga. Si Lasmi teh kunaon nepi ka aya teh boga barudak mandul lain mana ya, nah, kayak gitu kan. Maksudnya tuh si Lasmi kenapa sampai sekarang tidak punya anak, mandul mungkin ya kayak gitu. Tetangga ngomongin kayak gitu kan. Dan si Palen ngomong dia mau istirahat dulu katanya. Gue beli rokok dulu ya, malam masih panjang juga nih. Lasmi udah balik nih ke sini, ada yang mau titip salam katanya. Oh iya lupa, ini adik gue Ara yang gue maksud di awal tadi. Kalau mau titip salam ke Lasmi bisa lewat dia, gue cuman jubir aja malam ini. Jadi mungkin mereka nih satu keluarga tuh bisa mediasi, memiliki kelebihan lain lah di supernatural kayak gitu ya, mungkin indra keenam lah kayak gitu. Lanjut, Asep menghibur Lasmi yang sering menangis saat ingin tidur. Asep bilang kepada Lasmi saat setiap Lasmi itu tertidur menangis. Udah tenaon atuh neng, mun ceuk Gusti Allah ayeuna teh diberi momongan kun fayakun ge jadi, tapi mun ceuk Gusti Allah lain ayeuna kita teh tetap berdoa Allah teh moal sare kata kayak gitu kan. Ngerti nggak sih teman-teman? Jadi maksudnya itu mungkin agak belibet sih bahasa Sundanya, tapi ya kayak gitulah kira-kira, mungkin yang orang Sunda ngerti. Jadi udah tuh jangan sedih terus, kita tuh harus percaya sama Tuhan. Kalau memang Tuhan ingin memberi kita momongan, ya kun fayakun. Maksudnya kan apa yang Tuhan inginkan ya pasti terjadi, kayak gitulah kayak gitu kan. Jadi tetap harus berdoa. Tuhan kan tidak tidur katanya kayak gitu, mual sare katanya kayak gitu, tidak tidur katanya. Lasmi cuma ngangguk dan terus berdoa dalam sujudnya. Dia sering ngelamun saat melihat itu ibunya. Sedih sih ya.
Lasmi kadang-kadang dengan sopan meminta izin ke ibu-ibu hamil yang dia temui di jalan untuk mengelus perutnya. Meminta titip doanya supaya Lasmi lekas isi sambil mengelus perut ibu-ibu yang hamil. Lasmi kepingin banget punya anak karena rumahnya terasa sepi, ditambah gunjingan tetangga yang tiap hari makin menjadi. Maksudnya omongan tetangga kiri kanan yang makin menjadi mengatakan bahwasannya Lasmi ini mandul. Temennya Asep bahkan bilang ke Asep, "Sep, deh sia kawin weh, ulah jeng si Lasmi bisi weh sia neput kemoot teh boga momongan." Sep, deh sia kawin weh, ulah jeng si Lasmi bisi weh sia nepi kamoot teh boga momongan. Sep, lu mending kawin lagi, jangan sama si Lasmi, sampai mati juga nggak bakal punya momongan. Gimana ya kalau teman kayak gitu ya, bukan nyemangatin ya. Lanjut, demi tangan gue panas banget ngetik ini, kata si Valen ketika dia ngetik itu. Karena si Lasmi di belakang gue pas ngetik ini barusan, pantas gue tangan gue panas banget. Kata adik gue, dia nangis karena ini topik sensitif, tapi dia juga senang banyak yang nyimak cerita hidupnya. Baru kali ini katanya karena tiap mau curhat orang keburu kabur. Ternyata hantu juga bisa baperan katanya. Tapi Asep tetap teguh cintanya sama Lasmi. Harus diikuti sama laki-laki dimanapun, harus seperti Asep. Mereka terus bekerja, berdoa, dan berusaha menjalani hidup yang makin berat. Pernah suatu kali saat Lasmi pentas di acara orang Belanda, Lasmi digoda salah satu londo yang mau tahu permasalahan mereka. Lasmi diajak, siapa tahu jadi. Tapi Lasmi tersenyum dan menolak. Dia balas lewat bahasa Belanda, "Terima kasih Tuan, tapi saya tidak akan pernah mengkhianati suami saya." Wow, keren. Londo itu tertawa. Londo ini Belanda gitu ya. Lalu menepuk pantat Lasmi sebelum berlalu. Lasmi tetap tersenyum dan menahan tangis. Gue yang mendengar aja kesel ya. Namanya zaman penjajahan ya, mereka ngerasa mereka Tuhan lah mungkin ya. Insiden itu makin bikin Lasmi terpukul dan merasa dirinya gak bisa jadi seorang ibu. Sepulangnya di rumah, tangis Lasmi meledak. Dia harus bertanya dalam hati, apakah benar aku tidak bisa punya anak? Asep memeluknya, menguatkannya, meminta Lasmi tenang. Semua ada waktunya, kata Asep suaminya. Lasmi bilang, kalau kamu memang ingin punya anak, kamu boleh menikah lagi. Aku gak apa-apa. Daripada keadaan terus begini, aku gak sanggup. Wow. Asep kaget mendengar kalimat itu. Terucap dia memeluk Lasmi erat, membiarkan Lasmi malam itu menumpahkan kesedihannya. Bentar guys, ada gangguan dikit. Poci dekat rumah adik gue yang namanya Aryo penasaran nih. Rame, diusir dulu ya. Bentar suka rese nih soalnya. Gue juga jadi takut. Gue lebih takut Poci ketimbang Kunti. Nih ilustrasinya lagi ngobrol siang. Wow, ini ilustrasi Poci yang namanya Aryo yang dekat rumahnya si Valen juga. Berarti memang mereka ini punya kelebihan lah mungkin ya tentang masalah yang begini-begini. Lanjut, rese nih si Poci. Kudu si Lasmi yang ngusir baru dia cabut. Poci gabut dasar. Si Lasmi jadi nyanyikan tuh. Waduh. Setelah itu Lasmi makin pendiam. Asep juga jadi ikutan sedih. Nggak tahu harus melakukan apa supaya Lasmi bisa bahagia. Ditambah Asep mulai sakit-sakitan karena sering kerja malam, pulang pagi. Rumah tangga mereka makin terasa dingin. Akhirnya tahunan mereka berumah tangga di tengah badai yang sedang melanda. Lasmi itu hamil. Wow. Dia hamil di tahun ke-10 pernikahan. Awalnya Lasmi gak sadar. Dia cuma sering mual dan gampang capek. Lasmi pun menyampaikan kabar gembira ini ke Asep. Dua mereka terkabul. Saat Lasmi cerita ke gue, dia ketawa girang banget.
Kebayanglah suaranya makin bikin takut. Waduh. Lasmi bilang pas itu dia cuman pingin segera melahirkan buah hatinya. Tetangga-tetangganya pun berhenti berkomentar dan mengucapi selamat. Lasmi setiap saat mengusap perutnya bilang, "Ukun, ukun." Asep pun lega dan bahagia, meski sakit hatinya makin hari makin parah. Maksudnya meski sakitnya Asep itu makin hari makin parah karena sakit gula, karena faktor keturunan. Memiliki faktor keturunan sakit gula si Asepnya, suami Lasmi. Namun anak dikandung Lasmi seperti lilin yang menerangi keluarga kecil mereka. Mereka tetap bekerja, tapi Asep meminta Lasmi istirahat aja di rumah karena mungkin hamil ya, jadi untuk istirahat. Tapi Lasmi nggak betah. Walau kondisi Lasmi masih hamil muda, dia tetap nyinden walau gampang lelah. Berkali-kali Asep meminta Lasmi di rumah. Lasmi tetap kekeh, dia nggak mau Asep yang sakit bekerja sendirian. Lalu kejadian yang tidak pernah terbayangkan jadi neraka bagi mereka terjadi. Lasmi pulang duluan ke rumah. Saat itu dia sedang berjalan kaki di jalan Westuk Kencana. Di zaman itu masih minim lampu. Lasmi yang sedang hamil 3 bulan berjalan pelan sambil menahan lelah dan kantuk. Kemudian sebuah mobil pengangkut lampu memandai. Tiba-tiba Kemudian sebuah lampu pengangkut tenda tiba-tiba menerjang. Jadi Lasmi ditumbur sama mobil ketika masih hamil. Saat mobil pengangkut itu menerjang Lasmi, tubuhnya terseret dan wajahnya menghantam tanah berbatu sampai sejauh kurang lebih 8 meter. Bisa kalian bayangin kan? Peristiwa tragis itu begitu cepat, tapi Lasmi masih ingat betul rasanya dijemput kematian yang tidak pernah dikehendaki. Tak ada satu mata pun yang menyaksikannya, karena kejadian yang mungkin malam hari ya. Si supir kaget menyadari telah menabrak seorang wanita, namun teman si supir malah berkata, sia kumaha mot sia." Si supir bergegas turun, memeriksa kondisi Lasmi yang sedang kejang-kejang, mengeluarkan darah dari mulutnya yang robek sampai telinga dan rahangnya mencuat. Dan artinya Lasmi meninggal. Si supir menelan ludah. Dia sontak melirik-lirik sekitar, takut ada yang melihat. Kemudian teman supir ikut turun memeriksa. "Kumaha tulungi we atuh mun karunya." Lasmi melihat mereka dengan pandangan mengabur. Pandangannya udah kabur. Si supir menarik temannya masuk ke dalam mobil. Temannya sempat tidak setuju, tapi si supir mengatakan, "Sia goblok, mun ayo nanaon teh kumaha, boga barudak ti imah buru naik goblok." Mereka kabur. Lasmi mendengar samar darah tersebut mengalir, rasanya sakit maha dahsyat, mulai meremas perutnya. Lasmi hanya bisa menyaksikan mobil yang menabraknya pergi. Mereka kabur dan pergi. Dia memandang langit, berbagai kenangan berkelebat di ingatannya. Senyumannya teduh Asep, kedua orang tuanya di kampung, masa kecilnya, dan angan-angan membesarkan sang buah hati. Guys. Air mata Lasmi berlinang, bercampur darah. Bentar guys, Ara nangis karena dengerin Lasmi nangis. Dada gue sesek banget. Lasmi bilang, "Kenapa kematianku seperti ini Ara? Apakah aku pernah berbuat jahat?"
Kenapa? Iya. Sayangnya gue gak bisa dengar tangis Lasmi, kata si Valen. Gue cuma bisa bayangin betapa pedih tangis itu. Nah. Darah menggenang kental di tanah. Rasa sakit di wajah dan perutnya keji meremas tanpa ampun. Lasmi tahu dia akan mati, tapi dia tidak mau kehilangan bayinya. Utun. Lasmi berusaha mengusap perutnya dengan tangan yang patah sekuat tenaga. Aduh. Lasmi perlahan merasakan tubuhnya dingin. Dia kehilangan hidup dan bayinya. Pandangannya yang buram melihat banyak raut tak kasat mata menyaksikannya sedang dijemput ajal. Mungkin dia masih tertolong seandainya ada yang melihat, seandainya saja itu kalimat di benak Lasmi. Lasmi tiba-tiba bilang ke Ara, tolong jangan bayangin kematianku. Oh, lanjut. Gelap dan kosong, matanya tertutup sempurna dengan air mata yang menetes, membayangkan sejenak sosoknya sebagai ibu. Namun takdir tidak memberinya kesempatan untuk Lasmi mengalaminya. Lasmi lagi sekarang termenung di samping Ara. Oh, jadi di samping Ara. Tiba-tiba saja Lasmi merasakan rohnya keluar dari tubuhnya. Rasanya sakit tidak bisa dideskripsikan. Lasmi semalaman berdiri dan memenangi jasadnya yang naas sampai ditemukan oleh warga saat pagi itu. Lasmi menang. Wow. Jadi ketika saat Lasmi ditabrak, dia membayangkan semua kehidupannya, dia meninggal, rohnya keluar dari tubuhnya, dan dia tetap stay di samping tubuh yang sudah tidak memiliki roh itu dan menangis sampai pagi ketika ada warga yang menemui Lasmi sudah dalam kondisi meninggal. Sekitar pukul 5 pagi, pasang suami istri yang sedang berjalan kaki melihat jasad Lasmi. Sontak Lasmi minta tolong agar jasadnya dipulangkan, tapi suaranya tak terjamah mereka karena udah beda alam ya. Lalu suami istri itu kalut melihat jasad yang mengerikan. Suami menyuruh istrinya mengabarkan warga. Tidak lama beberapa warga berkumpul. Seseorang mengetuk ketungan berseru, "Ayak mayin, ada mayan." Suasana pun ramai dan tegang. Seorang lainnya kenal dengan Asep. Allahu Akbar. Ate pamajikannya Asep. Lain. Dia sadar itu Lasmi karena selendang ciri khas Lasmi saat nyinden. Segera dia balik naik andong ke rumah Asep. Saat itu Asep sedang panik mencari Lasmi di sekitar rumah karena istrinya belum pulang. Lasmi pulang duluan, tidak lewat jalan yang biasa Asep dan tim sinden lewati. Asep belum tahu Lasmi sudah tiada. Tapi ketakutan melanda hebatnya di pikiran si Asep. 1 jam kemudian temannya itu sampai ke rumah. Wow, waktu yang panjang juga ya, jauh juga ya. Sampai ke rumah Asep. Asep sedang duduk di depan linglung melihat temannya. Asep berdiri. "Ayak naon? Ada apa?" Temannya itu menatap iba Asep. "Sep, kumaha ya? Ada apa?" "Lasmi tos maot," ucapnya pelan. Asep langsung terjatuh terduduk. Asep terisak, perasaan hancur seketika dan tubuhnya gemetar. Dia masih belum bisa menerima kabar duka itu. "Sep, sabar Sep," kata temannya. Asep bilang, "Gimana saya bisa sabar?" Asep menggiling. "Lasmi di mana?" Temannya langsung menuntun Asep ke TKP. Tangis Asep pecah selama menuju lokasi. Dia tidak bisa membayangkan hidupnya setelah ini. Lasmi sudah tiada. Lalu bagaimana dengan nasib cabang bayi yang sedang dikandungnya?
Asep hanya terus berdoa berharap ada keajaiban. Sampai di sana warga sudah mengelumi jasad Lasmi, ucap mereka sambil memegang mulut. Asep menembus kerumunan dengan hati terkoyak-koyak. Dia mendapati Lasmi yang sudah terbujur kaku. Asep jatuh memeluk jasad Lasmi. Harapan akan keajaiban sirna saat Asep melihat gumpalan darah yang mengering di kaki Lasmi. Asep sudah kehilangan 2 orang yang dicintai. Sorot matanya redup. Warga iba karena Asep yang bergeming dalam hisaknya. Oke, mungkin cerita bakal kita lanjutin di esok hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga tetap kita percaya atau tidak, setidaknya renungkan dalam hati dan meminta doa, sama-sama minta doa kita agar ya setidaknya Lasmi bisa ikhlas untuk menghadapi kenyataan ini, karena ini kisah nyata dan bukan cuma sekedar cerita-cerita yang ditulis untuk menaikkan trending. Terima kasih untuk yang telah menonton. Kita lanjut ceritanya besok. Thanks for watching dan sehat-sehat kalian semua di sana ya. Thank you.